Salam olahraga. Halo pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai cabang olahraga tenis lapangan. Cabang olahraga tenis lapangan ini merupakan cabang olahraga menggunakan bola kecil dengan raket. Nah, untuk menghasilkan berbagai macam atlet-atlet muda yang berbakat dan juga handal, diperlukannya mengikuti berbagai macam ajang kompetisi, mulai dari kompetisi kecil hingga ke ajang internasional. Dan melalui TVRI Sport kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui mengenai tenis lapangan. Berikut liputannya. Olahraga yang satu ini banyak menarik minat berbagai macam kalangan, baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Olahraga ini dimainkan menggunakan bola dengan raket yang bertujuan memukul bola melewati net pada sebuah lapangan persegi panjang. Olahraga itu ialah tenis lapangan. Sama seperti bulu tangkis, pemain tenis juga membutuhkan raket. Hanya saja tidak memerlukan kok, melainkan diganti dengan bola khusus tenis. Olahraga tenis lapangan juga bisa dimainkan oleh pemain secara tunggal dan ganda. Fokus utamanya adalah memukul bola agar jatuh di dalam area pemain lawan, sekaligus tidak keluar, sehingga bisa menambah skor untuk memenangkan pertandingan. Olahraga tenis dapat dimainkan di luar ruangan dengan kondisi lapangan yang beragam, namun tetap disesuaikan dengan aturan, seperti pembuatan garis pada lapangan dan dibagi menjadi dua. Pada bagian tengah lapangan kemudian dipasang net atau semacam jaring yang membagi area antar dua pemain yang bertanding. Sebagai olahraga yang sangat terkenal, maka olahraga ini dimainkan oleh banyak orang di Indonesia dan juga dunia. Bahkan sudah banyak kejuaraan berskala nasional dan internasional digelar untuk mengadu keterampilan bermain tenis lapangan. Untuk merebut prestasi dalam olahraga tenis lapangan, diperlukan latihan yang ekstra untuk melatih komponen fisik para pemainnya. Selain itu, untuk mencari bibit atlet muda di cabang olahraga tenis di Indonesia, terkhususnya di Pulau Sumatera, para atlet berusia 10 hingga 18 tahun kini ikut serta dalam kejuaraan tenis lapangan. Dengan adanya kejuaraan tenis junior di Sumatera Selatan, hal ini bisa mencari atlet-atlet yang berbakat untuk melangkah ke tingkat nasional. Irawati Murid Tennis Competition kini merangkul seluruh atlet tenis junior dari beragam daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi.
saya rasa di seluruh Indonesia sebenarnya banyak bibit-bibit atlet ya. Cuman karena minimnya pertandingan mereka tidak bisa kelihatan. Pokoknya buat para atlet nomor satu kita adalah berlatih. Berarti berlatih itu kita ikhtiar maksimal dulu gitu ya. Dan percuma juga kita berlatih kalau kita nggak ikut pertandingan, karena mental juara itu adanya di kompetisi-kompetisi yang kita jalani. Harapannya ke depan 4-5 tahun yang akan datang kita akan melihat para pemain-pemain dari Pulau Sumatera ikut bersaing dalam seleksi untuk timnas senior Indonesia. Kejuaraan tenis junior ini mempertandingkan 5 kelompok umur, usia 10, 12, 14, 16, dan 18 tahun. Baik putra dan putri dengan nomor pertandingan tunggal dan ganda. Para atlet tenis junior ini akan terus berusaha mencapai hasil yang maksimal, sehingga bisa melangkah menjadi atlet tenis timnas Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari kejuaraan tenis ini adalah keadilan sosial bagi seluruh petenis junior di Indonesia. Dengan adanya pemerataan kompetisi yang maksimal di daerah-daerah, sehingga kejuaraan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Tenis juga tergolong olahraga daya tahan yang menuntut stamina untuk bersaing sepanjang kompetisi. Latihan yang rutin, kekuatan fisik, penguasaan teknik, hingga persiapan mental dibutuhkan dalam menghadapi kejuaraan nasional ini. Untuk melahirkan atlet-atlet tenis yang handal, dapat diawali dengan mengikuti turnamen kecil hingga kejuaraan nasional dan internasional. Dari kecil, anak-anak sudah dibiasakan untuk berkompetisi sejak dini. Melalui kejuaraan akan lahir banyak atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama daerah dan negara di level nasional maupun internasional. Kejuaraan menjadi ajang untuk adu prestasi dan mendorong peningkatan prestasi atlet tenis di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, untuk mencari atlet terbaik dalam menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Stefan Kadir, Kepala Pelatih Next Gen Tennis Academy,
juga turut mempersiapkan para atlet juniornya untuk memberikan hasil yang maksimal di setiap kompetisinya. Pembinaan yang kami lakukan ya itu proses dengan sistem target ya, kita melakukan set ya, dalam beberapa bulan tuh kita punya tujuan seperti apa itu, jadi sistem pembinaannya seperti itu, jadi terukur. Saya mengirim 10 atlet dari Next Gen Tennis Academy, ya puji syukur hasilnya cukup baik. 3 dari perwakilan kami hari ini bermain di final. Dampaknya sangat baik ya, ini untuk menggerakkan, menghidupkan kembali animo tenis di Indonesia dan mencari bibit-bibit baru untuk menggantikan yang sudah ada ya. Saat ini kan nomor satunya Rifki, ya mudah-mudahan untuk sektor putra bisa menjadi penerus Rifki dan untuk sektor putri bisa menjadi penerusnya Aldila. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh 200 petenis muda dari seluruh penjuru Indonesia yang siap bertanding untuk merebut gelar di kejuaraan nasional. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan 4 hingga 5 tahun mendatang dalam seleksi untuk pemain tenis nasional akan muncul petenis dari Pulau Sumatera, baik untuk SEA Games maupun Asian Games. Melihat dari sejarahnya, permainan tenis berasal dari negara Perancis. Istilah tenis yang dikenal masyarakat saat ini berasal dari bahasa Perancis, yakni tennis, dan memiliki arti kerjakan atau bersiap. Kejuaraan dunia untuk tenis lapangan kemudian lahir di tahun 1877 di Wimbledon, dan dari sinilah cikal bakal peraturan terkait permainan mulai ditetapkan. Peraturan ini terus berkembang hingga yang dikenal dan diterapkan oleh pemain tenis lapangan di masa sekarang. Dalam ajang kejuaraan, ukuran lapangan sudah ditentukan dan sifatnya paten. Ukuran lapangan berbeda-beda tergantung pemain yang bertanding. Apakah pemain tunggal atau ganda? Raket menjadi peralatan mendukung jalannya permainan tenis lapangan. Raket digunakan untuk memukul bola tenis menuju ke arah lawan sekaligus menangkis bola yang dipukul oleh lawan. Raket di dalam permainan tenis kemudian terbagi menjadi beberapa jenis, disesuaikan dengan usia penggunanya. Terdapat raket khusus yang didesain untuk pemain dari kalangan anak-anak, sehingga lebih nyaman digunakan dan efektif memaksimalkan kegiatan latihan.
Salah satu peserta bernama Tiara Regita, asal Musi Banyuasin, yang meraih emas pada kelompok usia 18 tahun partai tunggal putri saat mengikuti kejuaraan tenis junior. Ia sangat antusias mengikuti kejuaraan dan bersyukur telah meraih hasil terbaik. Kemarin aku habis pulang dari Padang, terus ke Lahat. Padang itu piala IMTC juga, tapi bergabung sama gubernur gitu. Motivasinya tuh semangat gitu, karena kayak orang tua kan udah ngebiayain. Terus sayang kalau misalnya nggak dimanfaati gitu. Ini barusan yang tadi di IMTC Palembang series kedua, karena yang kemarin tuh series pertama ada juga di sini, dan ini series keduanya. Kesulitan mungkin kalau di lapangan itu kayak ada cuaca, angin, faktor angin, terus juga kan panas gitu. Terus juga fisik harus kuat juga. Harapannya yang pasti tuh juara ya, karena kalau misal ikut turnamen terus jauh-jauh nggak mungkin kalau misal nggak dapet juara gitu, kayak kurang aja gitu. Untuk dapat menekuni olahraga ini, para pemainnya harus memiliki keinginan untuk berlatih dengan giat. Karena olahraga tenis sangat melibatkan kekuatan fisik. Para atlet tenis junior ini akan terus berusaha mencapai hasil yang maksimal pada setiap kejuaraan. Kompetisi tenis junior sangat dinanti para atlet-atlet, khususnya di daerah, sebagai wadah untuk melangkah lebih tinggi hingga ajang nasional. Teknik-teknik dasar yang diperlukan para pemain tenis antara lain teknik sikap badan, memegang raket, hingga memukul bola. Dalam permainan tenis lapangan, skor paling tinggi adalah 6, dan dalam pertandingan bisa terdiri dari 3 set dan juga bisa sampai 5 set. Masing-masing set memiliki skor tertinggi 6 dan pemain yang mencapai angka tersebut lebih dahulu dan lebih dari 2 set maka dinyatakan sebagai pemenang. Skor pemain bertambah jika berhasil menjatuhkan bola di dalam area lawan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk mengembalikan bola. Jika bola yang dipukul keluar dari arena permainan, maka akan menguntungkan pihak lawan. Dengan adanya kejuaraan tenis junior yang diselenggarakan, diharapkan kedepannya akan lahir bibit atlet muda berbakat dan handal di cabang olahraga tenis di Indonesia. Karena tidak ada seorang juara tanpa kejuaraan. Pemirsa, dengan mengikuti berbagai macam ajang turnamen-turnamen ini, diharapkan para atlet-atlet muda ini dapat terus mengembangkan potensinya, mulai dari tingkat nasional hingga ke internasional. Semoga kedepannya terus bisa membanggakan nama besar Indonesia. Akhir kata, saya Nadila Zakira, salam olahraga.